Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih berada di surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 257. Saya akan bacakan dulu ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, yang artinya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Wali di sini artinya kekasih Allah adalah kekasih bagi orang-orang yang beriman. Allah adalah maksud kami adalah Allah adalah penolong, pelindung ya bagi orang-orang yang beriman. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi orang-orang beriman karena orang-orang beriman adalah juga merupakan waliullah, yaitu orang-orang beriman adalah orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, ya, orang-orang yang membela agama Allah, orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dinamakan waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada keesaan Allah, beriman terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wali bagi orang-orang beriman, menjadi kekasih bagi orang-orang beriman, menjadi pelindung, pemimpin, penolong bagi orang-orang yang beriman, ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, maka yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Artinya dari kebodohan kepada ilmu, kepada pengetahuan, dari kesyirikan kepada tauhid, ya, dari hal yang bid'ah menuju kepada yang sunnah, dari kemaksiatan menuju kebaikan, ya, dari kesempitan menuju ke lapangan, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Bukan cuma di dunia saja Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang beriman dari segala kegelapan, kemunduran, kebodohan, ya, kesyirikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya bagi orang-orang beriman nanti pada hari akhirat kelak, sehingga orang-orang beriman mengetahui jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di mana
ketika di padang mahsyar, ya, manusia ketika itu tidak ada yang menolongnya kecuali hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, perlindungan hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Ketika mereka beriman kepada Allah di dunia, bersabar, ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, maka Allah pun memberikan pertolongan kelak pada hari akhirat, di mana manusia ketika itu sangat membutuhkan pertolongan. Tidak ada pertolongan, perlindungan kecuali perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Sedangkan orang-orang kafir, ya, maka wali-wali mereka, kekasih-kekasih mereka, penolong-penolong mereka, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Itu adalah syaitan-syaitan. Ya, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, syaitan-syaitan, ya, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, ya, itulah kekasih orang-orang kafir. Ya, penolong orang-orang kafir. Tetapi apa yang terjadi? Yukhrijuhum minal nuri ilan zulumat. Tetapi para syaitan itu dan kelompok-kelompok mereka dari kalangan-kalangan dari kalangan-kalangan manusia justru mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya kepada kegelapan. Ya. Dari keimanan, cahaya keimanan menuju kepada kegelapan, kekufuran, dari kebaikan kepada kemaksiatan, ya, dari ketauhidan, dari penyembahan hanya kepada Allah saja menuju kepada penyembahan kepada berhala-berhala. Itulah syaitan. Ya, itulah para syaitan dari kalangan jin dan manusia mengajak manusia, ya, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah para penghuni neraka. Jadi orang-orang kafir, ya, yang mana para pemimpin mereka adalah para syaitan dan kelompok-kelompoknya, maka kelak nanti pada hari akhirat orang-orang kafir itu, ya, mereka adalah para penghuni neraka. Karena apa? Karena mereka lebih memilih kesesatan, lebih memilih kesyirikan, lebih memilih kekufuran, ya, daripada keimanan, daripada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, bahkan mereka orang-orang kafir akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, inilah keyakinan kita yang tidak boleh goyah, bahwasanya orang-orang kafir yang meninggal dunia namun tetap pada kekafirannya, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidaklah engkau melihat, ya, apakah engkau belum melihat, ya Rasulullah, kepada orang yang mendebat Ibrahim, di antaranya Raja Namrud yang pernah berdebat dengan Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperdebatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. An atahullahu mulk, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang itu kerajaan, yaitu Raja Namrud, ya, yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, diberikan kekuasaan kerajaan yang sangat luas pada saat itu. Namun Raja Namrud, mereka tidak meyakini tentang kekuasaan Allah. Mereka tidak meyakini bahwasanya yang menciptakan, ya, dan menghidupkan hanyalah Allah. Mereka tidak meyakini hal demikian. Ya, mereka bahkan Raja Namrud mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ingatlah ketika Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, dia mengatakan Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, ini ketika Raja Namrud mendebat Nabi Ibrahim AS tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala, karena
Raja Namrud ini juga mengangkat dirinya sebagai itu Tuhan. Iya. Qala ana uhyi wa umit. Ya, apa kata Raja Namrud? Saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya, tetapi caranya sangatlah berbeda. Ya, kalau Raja Namrud ini hanya membiarkan tawanan yang hidup itu tidak dibunuh, itu dia dianggap menghidupkan. Sedangkan tawanan yang dia bunuh itu, itulah dianggap mematikan. Ya, dia dapat mematikan. Tetapi bagaimana jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya dapat mendatangkan matahari dari arah timur. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari atau menerbitkan matahari dari arah timur, fa'ti biha minal maghrib. Maka datangkanlah matahari itu terbit dari arah barat. Ya. Ya, apa yang terjadi? Fabuhital ladzi kafar. Maka Raja Namrud itu pun terdiam. Ya, dia pun terdiam, namun dia ya orang yang kafir itu terdiam. Yang dimaksud Raja Namrud sini dia terdiam, ya, yaitu apa? Dia tidak bisa mengubah bahwasanya matahari itu terbitnya dari arah barat. Ya, sampai sekarang matahari itu terbitnya di arah timur. Ya, di seluruh dunia ya kita saksikan bahwasanya matahari itu terbit di sebelah timur. Iya, sedangkan Raja Namrud ini mengatakan dia bisa menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu kata Nabi Ibrahim, coba datangkan atau terbitkan matahari itu dari arah barat. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, karena Namrud ini hanyalah sang raja, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan sang pencipta, sehingga dia tidak bisa menjawab jawaban daripada Ibrahim alaihissalam. Dia pun terdiam, ya, tidak bisa menjawab begitu kuatnya hujah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi siapa saja yang yang mendustakan tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya tetap pada pendiriannya, ya tidak bergoyah daripada kekufurannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya ada sembahan-sembahan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti orang yang melewati sebuah kota atau sebuah desa, wahiyya khawiyatun ala urusya, yang mana kotanya itu kota mati, ya, semua manusianya mati, kemudian hancur semua daripada rumah-rumah mereka. Maka laki-laki mengatakan, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya, dia pun terheran-heran, sedikit ada kejanggalan dalam hatinya, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali jasad-jasad tersebut yang sudah mati, ya, atau rumah-rumah yang sudah hancur. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala karena mendengarkan perkataan orang ini, fa'amatahullah, maka Allah pun mematikan orang tersebut yang mana mereka ragu tentang kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang tersebut ya selama 100 tahun. Kemudian setelah itu summa ba'atsahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali. Ya. Bayangkan 100 tahun Allah tidurkan, wafatkan, lalu setelah itu Allah hidupkan kembali. Jadi itu sangatlah mudah bagi Allah. Qala kam labista. Ya, maka Allah mengatakan kepadanya, kepada laki-laki itu, kam labista, berapa hari kamu tinggal, ya, di tempat tersebut. Qala labistu yawman aw ba'dha yawm. Ya, laki-laki itu mengatakan, saya tinggal di tempat ini 1 hari ataupun setengah hari. Ya, jadi laki-laki ini yang tidak meyakini atau ragu tentang kekuasaan Allah, maksudnya Allah itu bisa menghidupkan
siapa saja dia menyangka laki-laki ini dia hanya tidur 1 hari saja dari pagi sampai sore, atau hanya setengah hari saja dari siang sampai sore hari. Padahal laki-laki ini Allah sudah telah wafatkan selama 100 tahun. Ya, hancur sudah tulang-tulangnya, sudah terpisah dari jasadnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala susun kembali tulang-tulangnya, kemudian semua anggota tubuhnya pun terpasang kembali. Artinya Allah Subhanahu wa taala tentu yang menciptakannya kembali, memasangnya kembali yang tulang-tulang yang sudah hancur. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Qala bal labista mi'ata am. Bahkan Allah mengatakan, ya, bahkan kamu itu sudah tinggal 100 tahun. Ya, 100 tahun. Ya, artinya sudah hancur semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Fanzur ila tu'amika. Ya, maka hendaklah engkau melihat makananmu dan minumanmu. Summa alam yatasanna. Ya, artinya makanan dan minuman orang tersebut yang dia bawa itu hancur. Ya, bayangkan kalau sudah 100 tahun itu ya sudah hancur ya. Ya. Wanzur ila himarika. Namun dan lihatlah kepada keledaimu. Ya, jadi laki-laki ini dia membawa keledainya. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami menjadikan kamu itu sebagai tanda bagi orang-orang yang bagi seluruh umat manusia. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada orang itu untuk melihat keledainya yang dipakai untuk sebagai tunggangan. Iya, seandainya cuma 1 hari saja atau setengah hari, maka keledainya itu tidak mati atau tidak hancur tulang belulangnya. Di sini dia melihat bahwasanya tulang belulangnya sudah hancur, ya, tulang belulang, ya, daging-dagingnya sudah hancur semua karena sudah melewati 100 tahun. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, tetapi itu tidaklah sukar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya kembali. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama ya tentang masalah ini. Ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali keledainya yang sudah hancur. Setelah hancur tulang-tulangnya dihidupkan kembali, termasuk juga orang itu Allah Subhanahu wa taala sudah telah wafatkan dia selama 100 tahun, lalu Allah pun sempurnakan lagi ciptaannya. Di sini menunjukkan bahwasanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan sesuatu yang sudah ada. Ya, menyusun kembali sesuatu yang sudah ada meskipun dia sudah hancur. Ya, sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mampu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Jadi terbantahkan keyakinan oleh sebagian manusia, khususnya orang-orang kafir yang tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa atas segala-galanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghidupkan dan mematikan. Ya. Kemudian wanzur ilal idhami kaifa nunsizuha tsumma naksuha lahama. Dan lihatlah kepada tulang belulang, bagaimana bagaimana kami telah membungkusnya. Ya. Kami menyatukan tulang belulang itu, lalu kami membungkus tulang belulang itu dengan daging. Ya, coba kita lihat ya, bagaimana ciptaan kita. Ya. Allah yang awalnya dari setetes air sperma bertemu dengan sel telur ya perempuan, kemudian jadilah cabang bayi, ya, kemudian setelah 4 bulan ditiupkanlah ruh, ya, kemudian sempurnanya lah semua penciptaannya, ada tulangnya, ada kulitnya, kemudian ada urat-uratnya, ada otot-ototnya, ada daging-dagingnya. Ya, itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, maka ketika telah nampak ya bagi orang tersebut bahwasanya Allah bisa menghidupkan kembali yang sudah hancur, memasang kembali yang sudah berserakan, apa dikatakan? Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Laki-laki mengatakan,
saya mengetahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Bisa menghidupkan yang sudah mati, bisa mengadakan yang belum ada. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatul Islam azakullah, ya yaitu 3 ayat dari surah Al-Baqarah ayat 257 sampai 259. Semoga dengan kisah yang Allah angkat ini tentang debatnya Nabi Ibrahim dengan Fir'aun dengan secara akal, ya kemudian juga ke apa namanya tentang kekuasaan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa menghidupkan kembali yang menghidupkan kembali yang sudah mati, ya memasang kembali yang sudah hancur, ya sangatlah mudah bagi Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait tentang pembahasan dari tafsir Al-Quran. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya tentang masalah ini? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Ya, syukron wa jazakumullah khairan katsir ala hudurikum atas kebersamaannya pada malam hari ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.